Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Sena Sandika. NIM saya 150362101. Mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan membahas penerapan pembelajaran berbasis proyek pada kompetensi dasar membuat gambar site plan pada SMK Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Di sini saya akan membahas kenapa sih PJBL itu cocok untuk digunakan dalam pembelajaran membuat gambar site plan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan atau SMK memiliki peran pendidikan yang berbeda dengan SMA. Tujuannya ini untuk mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Tentunya untuk siswa yang dipersiapkan untuk memasuki dunia kerja pasti membutuhkan pengalaman dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang nanti akan diambilnya. Salah satu kejuruan SMK yang berkaitan dengan program pendidikan saya, yaitu adalah Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Desain Permodelan dan Informasi Bangunan itu secara intinya membahas perencanaan bangunan, pelaksanaan pembuatan gedung, dan perbaikan gedung. Mereka juga membahas hal-hal seperti menggambar rumah, gedung, dan apartemen, menghitung biaya, melaksanakan pembangunan, dan memelihara konstruksi bangunannya. Nah, salah satu materi yang diajarkan di DPIB itu yang harus dikuasai oleh siswa yaitu adalah site plan. Site plan itu apa? Site plan dalam konteks perumahan adalah gambar denah yang menunjukkan layout atau tata letak perumahan, termasuk lokasi rumah, jalan, taman, dan fasilitas umum dan sebagainya. Site plan di Indonesia diatur dalam SNI Standar Nasional Indonesia nomor 03-1732/2011 tentang tata cara perencanaan dan perancangan permukiman. Nah, kompetensi dasar yang dibahas di sini adalah kemampuan membuat gambar site plan. Maka dari itu, konsep-konsep dasar seperti pengertian site plan, cara merancangnya, pokoknya teori-teorinya itu menjadi prasyarat atau kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa sebelum mengambil kompetensi dasar dari membuat gambar site plan ini. Selanjutnya, kita beralih ke pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. PJBL atau pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang berfokus pada siswa. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu prinsip atau ide tentang suatu bidang dengan mengajak siswa untuk bekerja secara mandiri maupun bersama dalam suatu kelompok untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang masalah yang kompleks. Contohnya di dalam konteks ini, siswa akan diberikan tugas seperti menyelesaikan proyek pembuatan perumahan. Nah, di sini siswa disuruh untuk membuat desain site plan-nya. Nah, masalahnya apa? Adalah bagaimana siswa mengatur lahan, sistem jaringan jalan, lokasi fasilitas umum, dan lain-lain sebagainya yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, itu menjadi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek ini. Dalam PJBL ini, guru bekerja sebagai fasilitator untuk mengarahkan siswa mencapai hasil yang nyata dalam proyek yang diberikan. Bisa kita lihat sintaks dari PJBL. Pertama, dimulai dari penentuan proyek, ini diberikan oleh guru. Kemudian rancangan langkah-langkah penyelesaian. Di sini bisa dilakukan bersama oleh guru, nanti siswa dan guru berdiskusi tentang bagaimana mereka melaksanakan proyeknya. Kemudian penyusunan jadwal dan pelaksanaan proyek, sama seperti sebelumnya, terdiri dari diskusi oleh siswa dan guru. Kemudian penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring. Di sini siswa mulai mengerjakan proyek yang diberikan, dan guru memonitoring apakah ini sudah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disepakati atau belum. Kemudian penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil, kemudian evaluasi proses dan hasil proyek. Apakah
proyek yang diberikan kepada siswa ini sudah sesuai dengan yang ditentukan sebelumnya di awal pemberian. Kemudian kita beralih ke halaman selanjutnya, mengapa pembelajaran berbasis proyek cocok untuk pembelajaran pembuatan desain set plan. Satu, karena saya menilai PJBL ini cocok untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa karena mereka diberikan tanggung jawab yang besar dalam memecahkan masalah yang sebenarnya. Maksudnya adalah dalam konteks membuat gambar site plan pada siswa SMK, siswa akan diberikan tanggung jawab untuk memecahkan masalah nyata yang terkait dengan perencanaan tata letak situs. Masalahnya yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dengan diberikan tanggung jawab tersebut, siswa akan merasa lebih termotivasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, karena mereka memiliki peran yang penting dalam menyelesaikan masalah tersebut. Mereka merasa memiliki peran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, PJBL ini meningkatkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi siswa dalam memecahkan masalah yang kompleks. Dalam membuat gambar site plan, siswa akan dihadapkan pada masalah-masalah kompleks yang memerlukan keterampilan kritis, kreativitas, dan kolaborasi dalam menyelesaikannya. Misalnya ternyata lahan yang diberikan itu tidak lurus. Mungkin siswa akan berpikir kritis dan kreatif bagaimana mereka akan memanfaatkan lahan tersebut semaksimal mungkin agar site plan-nya efektif. Atau jika mereka kebingungan, mereka akan melakukan kolaborasi. Itu dengan bertukar pikiran baik dengan sama siswa maupun dengan guru. Dengan menghadapi masalah tersebut, siswa akan belajar untuk berpikir kritis dan kreatif, memasalkan solusi yang tepat dan efektif. Selanjutnya, siswa juga dapat belajar dari pengalaman nyata dalam menyelesaikan masalah. Dengan pemberian proyek itu, mereka belajar dari pengalaman nyata sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari dalam lingkungan nyata, dalam bahasan ini dalam dunia kerjanya, dan memahami konteks pembelajaran dengan baik. Dalam membuat gambar setline, siswa akan belajar dari pengalaman nyata dan dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan perencanaan tata letak bangunan, jalan, dan lain sebagainya. Nah, dengan belajar dari pengalaman nyata tersebut, siswa akan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang tadi dipelajari dalam lingkungan nyata, yaitu dalam pekerjaannya nanti. Kemudian, mereka juga akan memahami konteks pembelajaran dengan lebih baik karena mereka belajar dari simulasi situasi sebenarnya. Nah, sebagai kesimpulan, saya menilai PJBL dapat mendorong siswa untuk belajar dari pengalaman nyata, menyelesaikan masalah, dan mengaplikasikan pengetahuannya dalam lingkungan nyata. Selain itu, meningkatkan keterampilan, kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi, dan juga memotivasi meningkatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Maka dari itu, PJBL merupakan metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah untuk mempersiapkan siswa SMK yang menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompleks dan dinamis. Sekian dari saya, jika ada kekurangan mohon dikoreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.